Al Nassr dipermalukan Benfica 1-4. Kedatangan Jordi Alba membuat Inter Milan semakin kental lasa Barcelona. Tak diragukan lagi, Bruno Fernandes resmi sebagai kapten baru Man United. Posisi Kai Havertz di Arsenal akan menjadi elemen kejutan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Raksasa Premier League Manchester United akhirnya resmi memboyong penjaga gawang Andre Onana dari klub Serie A Inter Milan Jumat 21 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Onana diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juli 2028 mendatang menunggu pengesahan administrasi. Manchester United juga memiliki opsi perpanjangan selama semusim. Menurut informasi, MU membayar biaya 51 juta euro plus tambahan 4 juta euro untuk mendatangkan Onana. Manchester United juga mengumumkan bahwa Andre Onana bakal mengenakan seragam dengan nomor punggung 24 di skuad asuhan Erik ten Hag. Andre Onana pun tak bisa menutupi perasaan bangga dirinya usai resmi berseragam Manchester United. Kiper internasional Kamerun itu merasa ini adalah pencapaian puncak dalam karirnya. Bergabung dengan Manchester United adalah suatu kehormatan yang luar biasa dan saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya untuk mencapai momen ini, mengatasi banyak rintangan di sepanjang jalan, ujar Onana. Lebih lanjut, Onana juga merasa sangat antusias bisa kembali diasuh oleh Erik ten Hag yang merupakan mantan bosnya ketika masih di Ajax Amsterdam. Laga pramusim kedua Al Nassr kembali berakhir mengenaskan. Bermain di Estadio Algarve, Portugal, Al Nassr kini dipermalukan Benfica dengan skor 1-4. Pada hari Jumat 21 Juli 2023 waktu Indonesia Barat. Gawang Al Nassr jadi bulan-bulanan di babak pertama. 3 gol bersarang hasil lesakan Angel Di Maria di menit 22 dan Gonçalo Ramos di menit 30 dan 38. Benfica yang mengganti seluruh timnya di awal babak kedua hanya bisa mencetak 1 gol melalui Andreas Gelderup di menit 68. Al Nassr sendiri hanya sempat membalas lewat Khalid Al-Ghanam di menit 41. Sebelumnya, Al Nassr juga mengalami kekalahan telak di laga pramusim. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dihajar 0-5 oleh Celta Vigo. Benfica yang kerap menyerang dengan 4 pemain berhasil memporak-porandakan barisan pertahanan Al Nassr dengan gol Di Maria di menit 22 dan Ramos di menit 30 berawal dari proses serangan yang cepat. Sementara gol kedua Ramos di menit 38 adalah hasil high press. Al Nassr yang kerap kehilangan bola akhirnya mendapat hukuman berat saat mereka langsung diserang balik dalam kondisi yang belum siap. Al Nassr sendiri sempat membalas lewat serangan balik. Momennya ketika itu pressing dari Benfica berhasil dilewati dari Al-Ghanam mendapat umpan terobosan manis dari Anderson Talisca untuk mencetak gol di menit 41. Al Nassr sebelumnya mengganti pemain utama seperti Ronaldo dan Marcelo Brozovic di awal babak kedua saat berjumpa Celta Vigo. Pendekatan tersebut diubah di laga ini. Ronaldo baru diganti di menit ke-84 oleh Al-Hassan. Sementara Brozovic dan Talisca bermain penuh, namun pendekatan tersebut tetap tidak berdampak signifikan. Kualitas Benfica dan Al Nassr terlalu jauh bahkan ketika Benfica bermain dengan 11 pemain baru. Ketertarikan Juventus terhadap Franck Kessie mulai serius. Bianconeri mulai mengeksplorasi opsi pembelian yang bisa dilakukan, seperti menukarnya dengan Federico Chiesa.
Kessie menjadi incaran Juventus belum lama ini. Gelandang Barcelona itu mulai masuk daftar belanja seiring dengan masa depan Paul Pogba yang tidak menentu. Kessie yang sempat merumput di Liga Italia beberapa waktu itu disukai gaya mainnya oleh manajer Juventus Massimiliano Allegri. Sang manajer meminta kepada petinggi klub untuk mendatangkan gelandang berusia 26 tahun itu ke Allianz Stadium. Kedatangan Kessie akan sangat berarti. Manajemen Juventus mungkin bisa saja merekrut Kessie, akan tetapi dalam laporan Sport, opsi yang diambil bukanlah pembelian permanen. Pasalnya, Juventus sama sekali tidak punya anggaran besar untuk menembus Kessie yang harga pasarannya di angka 25 juta euro. Apalagi Juventus masih harus membenahi aspek finansialnya agar tidak kena hukuman di musim depan. Jadi pembelian permanen nyaris tidak mungkin terjadi. Cristiano Ronaldo membuat geger media sosial. Dia tertangkap menggunakan aksesoris Adidas. Ronaldo kali ini lagi berada di Portugal untuk mengikuti sesi pramusim bersama klubnya Al Nassr. Pada pertandingan perdana, Al Nassr menghadapi Celta Vigo pada hari Selasa 18 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. Ronaldo yang jadi kapten cuman bermain sebabak. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama, Al Nassr dibantai 0-5 di babak kedua karena kehilangan satu pemain. Ronaldo pun kena bully di media sosial karena beberapa hari sebelumnya dia sempat sesumbar kalau Liga Arab Saudi bakal mendunia dan hanya Premier League, kompetisi Eropa yang berkualitas. Namun, bully kepada Ronaldo di medsos tak berhenti sampai di situ saja. Baru saja viral Ronaldo yang ketahuan memakai aksesoris Adidas S Pro Synfresh pelindung tulang kering. Meski terhalang kaos kaki, logo 3 strip Adidas terlihat cukup jelas di foto tersebut. Jika benar demikian, Ronaldo boleh jadi dalam masalah besar. Sebab Ronaldo adalah brand ambasador Nike yang merupakan pesaing berat Adidas dan punya kontrak 170 juta euro selama setahun. Dia disponsori Nike sejak 20 tahun lalu dan begitu identik dengan dirinya. Ironisnya, Adidas justru lekat dengan Lionel Messi yang merupakan rivalnya. Tidak jelas apa alasan Ronaldo memakai simpet Adidas tersebut dan bisa saja dia mendapat sanksi berat dari Nike berupa pemutusan kontrak. Padahal Ronaldo biasanya memakai simpet yang sudah dimodifikasi sesuai keinginannya. Makin kentar rasa Barcelona di Inter Miami. Jordi Alba telah resmi menyusul Lionel Messi dan Sergio Busquets ke klub Major League Soccer MLS itu. Inter Miami mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan perekrutan Alba pada Jumat 21 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bek kiri itu diikat kontrak sampai akhir musim 2024 MLS dengan opsi tambahan setahun. Bek 34 tahun itu direkrut cuma-cuma setelah meninggalkan Barcelona musim panas ini. Bergabungnya Alba membuat aroma Barcelona makin kental. Dengan sebelumnya Messi dan Busquets lebih dulu bergabung. Alba musim panas ini mengakhiri perjalanan 11 tahun bersama Barcelona. Bersama Barca, bek asli Catalunya itu memenangi 6 titel La Liga, 5 trofi Copa del Rey, dan masing-masing 1 gelar Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Sementara itu, upaya Inter Miami untuk mengumpulkan mantan-mantan Barcelona belum berhenti. Mereka kabarnya masih ingin merekrut Luis Suarez yang saat ini memperkuat klub Brasil Grêmio. Bruno Fernandes resmi diumumkan sebagai kapten baru Manchester United. Ia naik pangkat menggantikan Harry Maguire yang dicopot dari jabatannya akhir pekan lalu. Bruno Fernandes telah ditunjuk sebagai kapten baru Manchester United. Gelandang Portugal itu telah mengenakan band kapten di sejumlah kesempatan dan Erik ten Hag telah mengkonfirmasi bahwa ia akan memimpin tim secara permanen. Ini pernyataan klub. Pengumuman ini tidak
mengingat Maguire lebih sering dicadangkan oleh Erik ten Hag. Fernandes tercatat 42 kali memimpin MU dari 59 penampilan, termasuk di final Piala FA dan Carabao Cup. Keputusan ini bertujuan mempertegas statusnya sebagai kapten Setan Merah, bukan lagi pengganti orang lain yang absen di lapangan. Sebuah hal yang wajar, mengingat Fernandes sudah menjadi pilihan utama sejak datang ke Old Trafford pada Januari 2020. Fernandes juga tergolong fit dan jarang cedera. Ia sudah tampil 185 kali di seluruh ajang bersama MU dalam 3,5 musim terakhir. Dalam rentang waktu tersebut, tak ada pemain di skuad MU saat ini yang memiliki jumlah penampilan yang sama. Fernandes masih terikat kontrak dengan MU hingga 30 Juni 2026. AC Milan memulai rangkaian pertandingan pramusimnya dengan menghadapi Lumezane. Rossoneri menang besar 7-0 di laga ini. AC Milan beruji coba dengan Lumezane di pusat latihan Milanello Kamis 20 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Ini jadi laga pembuka pramusim mereka. Stefano Pioli menurunkan starter yang kuat dengan kiper anyar Marco Sportiello di bawah mistar gawang Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Fikayo Tomori, dan Matteo Gabbia di pertahanan. Ruben Loftus-Cheek mengawal lini tengah didampingi Tommaso Pobega dan Radek Lunik. Di depan ada trio junior, Mesias, Lorenzo Colombo, dan Christian Pulisic menjadi pendobrak pertahanan. Milan yang tampil dominan sudah unggul 4 gol di babak pertama. Pobega membuka skor di menit ke-5, disusul gol kedua pada menit ke-17. Tak lama berselang, tepatnya pada menit ke-18, Mesias juga mencatatkan nama di papan skor. Lorenzo Colombo sudah membawa Milan unggul 4-0 pada menit ke-20. Colombo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-42. Skor 5-0 bertahan sampai babak pertama berakhir. Milan lantas mendapatkan penalti pada menit ke-66 dan dieksekusi dengan sukses oleh Luca Romero. 2 menit berselang, Kevin Zeroli mencetak gol ke-7 Milan. Gol itu mengakhiri pesta kemenangan Milan di laga pertama pramusim. Mikel Arteta mulai lebih jelas soal rencananya dengan Kai Havertz. Manajer Arsenal itu menjadikan Havertz sebagai elemen kejutan di musim depan. Keputusan Arsenal merekrut Kai Havertz musim panas ini mengundang pujian juga tanda tanya. Hadirnya gelandang 24 tahun itu tak diragukan lagi, menambah kualitas dan opsi di lini depan The Gunners. Namun di lain sisi, penempatannya di lapangan masih menjadi tanda tanya. Sebab praktis 3 posisi di lini depan Arsenal sudah menjadi hak 3 nama, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard. Ada dugaan Havertz bisa digeser ke sisi kiri untuk mengisi posisi yang musim lalu ditempati Gabriel Martinelli. Namun dari uji coba terakhir Arsenal melawan MLS All-Star, ia diketahui main di posisi gelandang serang yang sudah selalu jadi kepunyaan Odegaard. Secara posisi, Havertz sejatinya memang seorang gelandang serang. Tapi ia juga kapabel untuk diturunkan di sejumlah posisi lainnya, termasuk sebagai penyerang seperti yang dilakukan Chelsea, meski hasilnya tak terlalu memuaskan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memberikan gambaran yang lebih jelas soal posisi bermain Havertz. Ia mengindikasikan tak akan ada posisi tetap buat pemain internasional Jerman tersebut, sehingga akan menjadi elemen-elemen kejutan buat lawan.